Anak negeri, masyarakat suku Bajo biasanya mengelola ikan itu ada yang dibakar dan dijadikan sup. Nah, sekarang yang kita mau masak ini ikan parende atau ikan kuah asam. Pasti rasanya segar banget nih. Bu, ini potongnya 2 irisan atau 3 irisan nih? Ikan yang tadi kita tangkap ternyata tidak semua terjual. Daripada mubazir, mendingan sisa ikan yang tidak laku terjual mau kita olah menjadi makanan khas Sulawesi Tenggara. Banyak olahan dari suku Bajo yang dipengaruhi oleh budaya di sekitarnya. Salah satunya ikan parende. Ikan parende merupakan makanan berupa sop ikan yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ikan yang digunakan biasanya ikan-ikan laut, seperti ikan cakalang, ikan tongkol, maupun ikan karang seperti ikan fogo dan baronang. Untuk ikan parende di suku Bajo biasanya ikannya tidak dipotong, hanya diiris dengan bagian badannya saja. Berbeda dengan ikan parende di Buton yang dipotong kecil-kecil. Untuk bahan yang dihaluskan, ada bawang putih, bawang merah, dan sedikit garam. Setelah ketiga bahan tadi halus, baru ditambahkan kunyit Ki, dan ulek sampai benar-benar halus. Untuk bahan pelengkap lainnya, ada tomat, cabai rawit merah, dan tentunya yang nggak boleh ketinggalan yaitu belimbing sayur Ki. Nggak cuma belimbing sayur, tapi ikan parende suku Bajo Benteng ini juga menggunakan cambo atau lebih dikenal dengan asam jawa tanpa biji. Cambo atau asam jawa kita larutkan dulu ke dalam air. Sudah nih, Pina, naik pada atas ini. Dua ukoli. Lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru masukkan potongan cabai merah, serai, dan cabai rawit. Tambahkan juga air matang dan air asam jawa yang telah dilarutkan. Kalau airnya semakin mendidih, tambahkan ikan fogonya Ki. Agar makanan ini rasanya makin segar, baru tambahkan potongan tomat dan belimbing sayurnya. Ikan parende ini jangan sering diaduk ya, soalnya nanti daging ikannya menjadi hancur. Nah, ini yang membedakan ikan kuah asam khas suku Bajo dengan ikan kuah asam yang lain. Selain memakai cambo atau asam jawa tanpa biji, ini juga ditambahkan tomat dan belimbing sayur. Pasti rasanya segar banget nih. Akhirnya jadi juga nih. Parende merupakan hidangan kuah bercita rasa asam pedas dan gurih. Dengan berbahan baku utama ikan laut, aromanya sedap bener anak negeri. Langsung saja kita santap. Ayo Andre, Sito, Ibu, kita habiskan ikan parendenya. Rasanya enak banget anak negeri. Kuahnya itu seger banget, tapi tidak terlalu pedas juga. Parende sendiri dalam bahasa Buton artinya mendidih. Jadi untuk memasak ikan parende ini harus dengan kuah mendidih, baru dimasak dengan ikannya sampai matang. Makanan ini mirip seperti makanan khas Buton, Dayah Milulisang. Hanya Dayah Milulisang itu kuahnya agak bening. Kalau ini kebanyakan kulitnya jadi warna kuning. Tapi sama-sama enak sih. Nah, ayo cobain lagi. Nah, ngentang paparak. Biasanya masyarakat Buton memakan ikan parende ini dengan kasuami atau kantofi yang terbuat dari singkong yang dikukus dengan kelapa parut. Namun kalau masyarakat suku Bajo Benteng terbiasa memakan ikan parende ini dengan nasi hangat. Mau dengan nasi atau singkong, tetap rasa ikan parende ini juara. Kehidupan suku Bajo tidak terlepas dari laut dan sekitarnya. Tidak hanya soal ikan, melainkan tumbuhan yang tumbuh di sekitar pesisir laut seperti pohon bakau maupun nipah. Kebetulan aku dan Andre mau ikut Ibu Jaria dari suku Bajo Benteng mau mencari daun nipah untuk nanti dijadikan atap rumah. Mencarinya pun di sekitar muara sungai berpemukiman suku Bajo Benteng. Mama Vika kita mau kemana ini? Ngalah tuh kok ke Lubangan. Di depan bagian sana kah? Aha. Sedengar-dengar katanya atapnya itu daun bisa dijadikan atap di sini. Bisa. Tadi pegai doda, dipegai dina. Tapi sama-sama ji kuatnya? Kadang tahun pemakaian. Nipah merupakan tumbuhan sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut.
Karena kampung Bajo Benteng ini ada di tepi laut, jadi nggak heran kalau banyak tumbuhan subur tanaman nipah di wilayah perkampungan suku Bajo Benteng Ki. Nah, ini anak negeri. Saya lagi ngiris daun nipah. Daun nipah ini sangat bermanfaat bagi warga suku Bajo karena bisa dijadikan atap dengan dinding rumah mereka ya, Mama Fika? Iya. Mama Fika, ini daun nipahnya yang diambil yang tua atau muda? Yang tua. Yang tua nih. Setelah kita potong daun nipah, lalu kita ambil daunnya saja. Sedangkan batang daunnya tidak bisa kita ambil, Ji. Semua ini? Tidak. Mana tak pulang? Dahat nak. Masih nangalaan kita. Masih ngilon itu nangalaan pagoh dahulu. Nah diintai sini. Bisa dimakan nggak buahnya? Iya, dah deh. Ih, salah par juga ini. Nah, kan itu Mana tawan? Sagut tanya dahulu tuh. Sagut tak tuhak ka dahulu. Sagut sama itu. Sagut na tuhak na. Ini dia buah tanaman nipah. Bentuknya unik kan? Buah nipah ini memiliki kulit yang keras seperti kulit buah kelapa. Warnanya coklat dan bentuknya mirip seperti salak. Buah nipah yang bisa dimakan yaitu buah nipah yang masih muda. Kalau buah nipah yang tua sudah tidak ada daging buahnya. Dan kulitnya juga keras sekali, Ki. Jadi sulit untuk dimakan. Daging buah nipah ini bentuknya mirip seperti kolang-kaling. Terdapat airnya juga, tapi tidak banyak. Airnya pun manis. Sedangkan daging buah nipahnya rasanya seperti daging buah kelapa. Itu entak kami nih pagah. Rasanya seger banget, Ki. Benar. Ternyata memang betul anak negeri. Rasanya ini manis seperti kelapa. Hanya ini airnya sedikit. Selain bisa dimakan langsung, ini juga biasa dijadikan olahan sayur-sayuran setiap hari untuk masyarakat suku Bajo. Mama Fika, ayo kita balik ke darat. Boleh nih ke darat. Selanjutnya, kita pulang ke kampung untuk menganyam daun nipahnya. Kebanyakan yang membuat atap nipah merupakan para lansia atau orang tua yang ada di kampung Bajo Benteng. Yang pertama dilakukan yaitu memilih daun nipah yang masih bagus dan teksturnya agak keras. Setelah dipilih, baru kita susun daun nipah yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Kalau menganyam daun nipah, perlu kesabaran, Ki. Keunikan dalam membuat atap rumah dari daun nipah ini, dia dianyam itu nggak pakai bambu, rotan, benang, tapi pakai ini nih, bunro. Bunro ini sejenis tanaman-tanaman yang ada di daerah sekitar sini. Ini sejenis palem. Biasa digunakan masyarakat suku Bajo untuk menyanyam dan menjadi atap. Akhirnya jadi juga, Ki. Atap nipah ini belum bisa dipakai. Harus dikeringkan paling cepat 1 minggu. Kalau masih hijau seperti ini, daun nipahnya masih belum kuat. Jadi harus dijemur sampai atap daun nipahnya menjadi lebih coklat. Kebetulan Ibu Jaria sudah punya atap nipah yang sudah dikeringkan. Langsung saja aku sama Andre mau masang di salah satu rumah yang ada di dusun Bajo Benteng. Kalau rumah-rumah suku Bajo di sini merupakan jenis rumah panggung. Memang terlihat rapuh, tapi daun nipah ini kuat. Karena daun nipah yang kita pilih ini udah tua. Jadi semakin lama daun nipah ini dipakai, maka semakin kuat dan tahan lama. Sejak zaman dahulu, nipah yang tua banyak dimanfaatkan untuk membuat atap maupun dinding rumah. Walaupun tak sekuat dinding tembok, si Andre kemana ya? Katanya mau ngajak aku jalan-jalan keliling kampung Bajo. Oh, itu dia. Kayaknya Andre baru habis mancing ikan anak negeri. Kalau dilihat sih, di sampannya bawa ikan cakalang nih. Tapi ambil ikan bagaimana caranya? Itu semua di laut. Dipancing dulu berarti? Nah ditetapkan, nah dibawa korek nih. Korek nih, dimana? Masyarakat suku Bajo tidak hanya handal mencari ikan, tapi juga mengolah ikan menjadi berbagai macam makanan. Kebetulan nih, Andre dapat ikan cakalangnya besar-besar dan akan diolah menjadi ikan asap. Wah, kayaknya unik nih. Langsung saja kita cari yang biasa membuat ikan asap di kampung Bajo Benteng.
Ikan cakalang yang kita dapat kita bersihkan, setelah itu kita belah menjadi dua. Membelah ikannya harus sama ya dengan bagian kiri dan kanannya. Kalau berbeda nanti akan sulit untuk dipasang di bambu dan mengikatnya nanti. Oh iya, pisau atau golok yang digunakan harus tajam Ki, agar memudahkan membelah ikan cakalangnya. Kalau sudah dibelah seperti ini, lalu kita bersihkan bagian dalam ikannya. Lanjut kita ikat ikan cakalangnya dengan menggunakan bambu yang sudah dibentuk. Bambu ini dibentuk mirip seperti kaftan. Ikat bagian atas dan bagian bawah ikannya dengan menggunakan tali bambu. Agar ikatannya semakin kuat, kita tusuk juga bagian tengah ikan dengan potongan bambu. Kalau sudah seperti ini, ikan cakalangnya siap diasapkan. Setelah ikannya dicuci dan dibersihkan, kemudian itu kita tusuk pakai bambu. Tujuannya agar tidak hancur dan tidak melebar saat dibakar. Andre, ayo kita bakar. Apa nih? Namanya ikan asap ya, ikannya tidak terbakar melainkan diasapkan dengan menggunakan arang kayu. Untuk mengasapkan ikan ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengasapkan ikan cakalang memerlukan waktu 20-30 menit tergantung ukuran ikannya. Oh iya, kalau mengasapkan ikan harus sering dibolak-balik Ki, agar ikannya matangnya merata. Nah kalau ikannya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya ikan asapnya sudah siap santap. Wah, ternyata ikan asap ini rasanya cenderung hambar, tapi teksturnya lembut dan luarannya renyah. Cocoknya diolah sekali lagi menjadi makanan seperti gulai atau kari. Dre, ini dijual atau langsung kita makan? Jual lagi? Oke. Ikan asap ini memang rasanya hambar karena selama pembuatannya tidak diberi bumbu. Kalau di Sulawesi Tenggara, khususnya suku Bajo, biasanya ikan asapnya akan dimasak atau diolah kembali menjadi berbagai makanan, seperti kari ikan maupun gula ikan.